Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah pengajian Majlis Ta'lim Fatimah Az-Zahra rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di ruangan ini, di majlis ini, di masjid ini. Semoga pertemuan kita yang kedua ini menjadikan berkah buat kita semuanya, menjadikan kita cerdas untuk menyikapi seluruh kegiatan kita di dunia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga ketika Allah mewafatkan kita, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ibu jamaah MT Fatimah Az-Zahra rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas 2 poin tentang hakikat daripada Id, orangnya beriman. Yang pertama apa? Kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzambun. Jadi Id yang perlu kita harapkan dan harus ada pada diri kita adalah yang pertama, satu hari, di mana satu hari itu kita lalui hari-hari selama 24 jam, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan kita dosa. Artinya pada saat itu kita nggak punya dosa. Kemudian yang kedua, al-yaumal ladzi yakhruju fihi minad dunya. Yang kedua buat orang-orang beriman adalah hari di mana pada hari itu kita diwafatkan oleh Allah, kita keluar dari dunia ini, meninggalkan semua jabatan kita, meninggalkan aktivitas kita, meninggalkan suami yang kita sayangi, meninggalkan anak-anak kita. Mungkin ada yang meninggalkan anak masih kecil, meninggalkan anak masih kuliah, meninggalkan anak yang belum nikah. Maka pada saat kita diwafatkan oleh Allah, yakhruju fihi minad dunya al-imana, kita bawa iman. Kalau kita meninggal ketemu Allah, nggak bawa harta kita, Allah nggak marah. Nggak bawa jabatan kita, Allah nggak marah. Nggak bawa semua singgasana kerajaan kita, Allah nggak marah. Tapi ketika kita bertemu dengan Allah, nggak bawa iman, Allah marah. Wasyahadata, dan ketika dia meninggalkan dunia, dia mampu ngucapin kalimat iman. Ini yang betul-betul target kita, Ibu. Kita sudah punya suami, saya sudah punya istri, kita sudah punya anak, itu urusan Allah lah. Allah yang mau ngapain, nah kita terserah. Untuk urusan dunia kita nggak usah neko-neko, karena urusan dunia itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari alumni Ramadan yang memang sukses, kan salah satunya kemarin kita bab apa? Al-isti'dadu liyaumir rahil. Dia mempersiapkan endingnya di dalam di kehidupan dunia ini dengan ending husnul khotimah. Kalau 24 jam hari-hari kita selalu mikirnya akhirat, nanti Allah akan pikirkan dunianya kita, Bu. Ya, kita mikirin anak-anak kita, dunianya, anak-anak kita masa depannya, sehingga kita terbengkalai dengan urusan-urusan akhirat kita. Jangan pernah mikirin sesuatu yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan, tapi jangan terus dipikirkan. Otak ini nggak mampu untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Ustadz, saya punya anak harus jadi ini, harus punya mobil segala macam. Nggak bisa, otak kita tuh kekecilan, Bu. Allah memikirkan kepada kita, tafakkaru fil khalqi. Jangan pernah engkau memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fil khalqi, pikirkan tentang kekuasaan, pikirkan apa yang Allah ciptakan di dunia ini agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah memikirkan tentang zonanya yang bukan zona kamu. Kita ini pusing, Bu, ya.
Saya tadi ngobrol dengan pegawai petugas. Tadi agak terlambat tadi saya bilang nggak apa-apalah. Balas dendam kemarin saya nunggu setengah jam kok, ya kan? Ya, nggak setengah jam, nggak apa-apalah. Saya nggak saya sengaja, Bu. Tadi ada acara walimah di Balai Desa Selokromo. Ini orang sudah ngubungi saya sebulan sebelum Ramadan. Kebetulan beliau petugas UGD-nya Puskesmas, Bu. Saya bilang sama Mas, jenengan setiap hari taat sama Allah. Maksudnya gimana Ustadz? Tiap hari jenengan bertemu dengan orang yang kecelakaan, kakinya patah, darahnya di mana-mana, ya kan? Ada yang pernah ketemu dengan orang yang sakit gimana? Iya Ustadz, justru manusia itu semakin kita banyak ketemu, itu hal yang biasa, Bu. Kemarin baru mau Ramadan, baru mau Lebaran, katanya ada anak yang baru mukul orang tuanya. Seminggu sebelum Lebaran, Bu, mukul orang tuanya. Akhirnya dia ke kamar mandi, jatuh di kamar mandi, kemudian langsung dia semaput, dibawa ke RSU. Harusnya sembuh, tapi dia bilang dalam sakaratul maut, dia bilang apa? Mas, mestinya saya sembuh, tapi di jalan saya dibogem sama orang tinggi besar, Bu. Sama orang tinggi besar. Makanya uququl walidain itu luar biasa. Pada saat dia menceritakan itu, Masya Allah sampai merinding Ustadz. Itu bilang yang lagi sakaratul mautnya, Mas sebenarnya saya jatuh biasa saja. Bilang, tapi dia nggak sadar dia lagi bilang itu. Tapi berhubung saya tadi tengah jalan, mobil nganter saya, ini ada orang masuk tinggi besar ngebogem saya. Akhirnya saya mati. Akhirnya saya sekarat seperti ini, bilang Bu, tanpa sadar. Ya. Kullu dzunub yuakhirullahu lima yasha. Setiap dosa itu akan Allah akhirkan, akan Allah pending balasan nanti di akhir kiamat, kecuali uququl walidain, kecuali durhakanya seorang anak kepada kedua orang tua. Nanti akan kita bahas salah satu daripada kematian husnul khotimah itu bagaimana kita bisa untuk mempergauli orang tua kita dengan secara ihsan, Bu. Ya, kemarin kalau nggak salah kita diputarkan di salah satu stasiun televisi seorang anak yang memang dia putra ya Bu ya, cowok, dia mengabdikan dirinya kepada orang tuanya. Sampai ditanya, Mas jenengan kalau ada job proyek, jenengan harus tinggal di Jakarta, gaji jenengan itu sampai ratusan juta gimana? Saya nggak mau, saya mau ngabdi diri saya kepada kedua orang tua saya. Dulu saya diwanti-wanti, dididik, diopeni, dihati-hatikan oleh bapak saya. Sekarang sudah saatnya saya untuk berhati-hati, menghati-hatikan bapak saya, Bu. Itu Masya Allah Akbar ya. Jadi kalau kita mikirin dunia ini, otak kita kekecilan. Kita setiap hari membaca surat Al-Kahfi ayat 7 sampai dengan 8 sampai dengan 9. Apa kata Allah? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang ada buat kita ini. Tadinya kita belum punya suami, Allah hadirkan suami buat kita. Dulu belum punya suami, dia rajin kajian mafaza misalkan, Bu. Ini nggak ngomongin orang ya, Bu. Rajin kajian mafaja, rajin kajian al-hasna, rajin kajian semua hal macam. Allah hadirkan suami buat dia, nggak pernah nongol. Itu semuanya ujian buat kita. Seorang laki-laki dulu dia berbakti sama orang tuanya, sholatnya rajin, 5 waktunya rajin. Allah hadirkan istri buat dia, ternyata terbengkalai semuanya. Allah bilang hati-hati. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan buat kamu ini, menghadirkan buat kamu ini sebagai apa? Hiasan dunia. Hiasan dunia. Untuk apa Allah? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk nguji kita. Apakah kita yang tadinya nggak punya menjadi punya, yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak mampu menjadi mampu, yang tadinya nggak ada menjadi ada segalanya. Ini hiasan dunia untuk mempermudah aktivitas kita, terutama mempermudah kita untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah saya punya motor. Selama punya motor saya gunakan untuk sholat berjamaah, untuk kajian-kajian. Tapi ya Allah, kalau hujan saya bingung ya Allah, kalau panas saya bingung ya Allah, saya mau ngajak anak, keluarga, tolong ya Allah kasih mobil. Dikasih sama Allah mobil. Tapi ternyata dia nggak bisa bawa mobilnya. Untuk kemana? Untuk ke kajian-kajian ilmu. Akhirnya mobil yang tadinya nggak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala justru fitnah buat kalian.
La tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, khawatir, kamu khawatir. Jangan sampai anak-anak kamu, harta kamu, jabatan kamu, suami yang kamu punya, istri yang kamu punya, justru melenakan kamu untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Seorang istri yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari dia dikecewakan oleh suaminya, tidak serta-merta menyalahkan suami, tapi langsung astagfirullahaladzim. Kenapa kok saya dapat masalah ini? Sebelum kita menjustis suami kita salah, sebelum kita memvonis gara-gara dia, kemana-mana ngomongin suami, kata Allah nanti dulu, kamu introspeksi diri kamu dulu. Semua dosa yang gara-gara kamu ini, kata Allah, aku ingin menyadarkan kamu, lantaran dosa kamu, perbanyak istighfar, jangan nyalahin orang. Perkara-perkara yang kita nggak sadar, Bu, itu menimpa ke kita kadang-kadang mencari kambing hitam. Kita waktu umroh, waktu di Mekah, ini kita dididik oleh pendidikan di sana, Bu. Ya kan? Kalau kata orang kan yang namanya Mekah Madinah itu apa? Taman mininya akhirat. Orang jangan sembarang ngomong di sana. Kalau di Wonosobo kita bilang, gara-gara kamu sih seperti ini, saya jadi seperti ini, kambing hitam. Tapi sepulang dari Mekah Madinah, kita dapat titel, sudah mendapatkan haji mabrur atau umroh yang mabruroh. Maka kita tanamkan dalam diri kita, ya Allah, ini ada apa dengan saya? Kok suami saya seperti ini, anak-anak saya seperti ini? Atau misalkan saya sebagai seorang suami, ya Allah, kenapa kok istri saya tiba-tiba itu kok auratnya terbuka, tiba-tiba kok istri saya mau nyalamin kakak iparnya, mau nyalamin adik iparnya, ini kenapa? Sebelum saya nyentuh ke istri saya harus pikir, oh iya, kalau kamu kepengen mendapatkan istri seperti Khadijah, kamu ngaca dulu, kamu Muhammad SAW atau bukan? Kalau kamu kepengen istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kita ngaca dulu, kamu itu Rasulullah SAW atau bukan? Introspeksi terus, Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala kepengen banget hambanya itu menyadari saya itu dosa. Abdul Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi, itu mengatakan Allah itu paling seneng kita tertawa tapi kita ingat dosa-dosa kita, daripada kita menangis keingetan kebaikan-kebaikan kita. Kita tertawa nih, tapi ingat, ya Allah, saya punya dosa gini. Daripada kita itu menangis tapi keingetan kebaikan kita. Maka orang yang kepengen matinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal, Bu. Atau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, ini kita belum punya. Jangan musingin orang-orang yang memang dunianya lebih tinggi daripada kita, tapi musingin orang-orang yang kenapa kok dia bisa meninggal dalam keadaan ngedekap Al-Quran, dalam keadaan dia masih pakai mukena, Bu. Kemarin tadi cerita nih orang yang di RSU ini, ada Ustadz Simba itu lagi sholat, dia langsung jatuh, langsung sakit, dibawa ke RSU, ternyata mati dalam keadaan mukena masih nempel di wajah dia, Bu. Tergantung aktivitas kita. Kalau aktivitas kita itu senangnya dunia, Allah akan wafatkan ke dalam keadaan dunia, Bu. Tapi kalau seandainya aktivitas kita, semua aktivitas dunia kita jadikan untuk aktivitas akhirat, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kita belum punya, ya. Kemudian apalagi membawa syahadat, kemudian terlepas daripada tipu daya syaitan. Ini. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, al-yaumal ladzi yujawizu fihi sirat. Ya. Hari di mana seseorang itu meniti titian siratal mustaqim. Meniti titian siratal mustaqim, tapi dia selamat dengan titian itu, Bu. Wa ya'manu ala ahwalil qiyamah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dari huru-hara hari kiamat. Kalau kita mau tahu ini orang sukses apa tidak, Allah buka pada saat lagi sakaratul mautnya, dibuka. Ustadz, ketika kita sedang sakaratul maut, apakah kita sudah dikasih tahu kita mau diletakkan oleh Allah itu ke dunia
azab kubur, apa nikmat kubur sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Ketika sakaratul maut, kita diputar film-film kita. Ini semua kita dalam keadaan sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafaza kemarin lagi baru-barunya semua rame, Bu, di sini sampai ke tangga-tangga. Tapi sekarang sudah mulai sepi. Kenapa? Karena memang sudah pada meninggal semuanya mungkin, ya, Bu. Iya, dunia ini berputar. Dunia ini berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kami putar di antara manusia. Ada saat dia lahir, ada saat dia diwafatkan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana. Cuman Allah Subhanahu wa taala yang baqa, yang kekal, Bu. Kita mungkin dari rumah tadi melewati yang namanya makom, melewati namanya kuburan-kuburan. Kita lihat, ya Allah, itu mereka ada teman saya, ada ibu saya, ada teman pengajian saya. Itu dulu dia bersama saya, tapi sekarang berpisah. Pelajaran buat kita. Jadi kita tuh kesini bukan semata-mata mungkin tambah ilmu, bukan, tapi nginget kematian, Bu. Orang kalau sering di majelis ilmu, di masjid, di musola, itu kerakusan tentang dunianya itu diminimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Tuh. Wah, mau inilah, enggak lah. Saya bakal mati. Gimana jadinya nanti? Saya habis beli tas yang harganya 20 juta, belum saya pegang, ternyata besok sudah mati. Semua akan meninggalkan dunia ini, tinggal tunggu waktunya. Dan saya bicara ini bukan saya nakut-nakuti. Orang-orang beriman itu enggak takut mati. Orang beriman itu enggak cari mati. Tapi orang beriman itu mempersiapkan untuk masa kematiannya. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu adalah pintu dan setiap kita pasti akan masuk ke pintu tersebut. Maka orang-orang beriman itu menjadikan kematian itu strategi dia. Bagaimana agar kematiannya itu husnul khatimah. Maka untuk menggapai kematian husnul khatimah, ada gimana caranya, Ustadz? Yang pertama, taubatan nasuha. Siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, maka bertobatlah sungguh-sungguh. Tatkala hamba itu bertobat, hamba itu dalam kecintaan Allah. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembali kamu kepada Allah untuk menggapai taubatan kamu yang murni, Bu. Bukan taubat karena ada embel-embelnya. Yuk teman-teman yang pakai furda, yang pakai cadar, kita nih udah hijrah nih, kita udah taubat. Yuk, gimana momen ini kita mendirikan sama-sama butik atau toko muslimah cadar. Oh, ini bukan hijrah ini. Hijrahnya mungkin karena toko, ya kan? Kita ngelihat bagaimana banyak artis yang ketika ditinggal oleh suaminya di depan media, dia siap buka bless aja. Kenapa? Saya mementingkan masa depan saya. Allahu Akbar. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang murni. Dunia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dunia urusan Allah, Bu. Keingetan saya dulu bergelimang dalam dosa. Ya Allah, saya kerjaan jauh, saya harus melanjutkan gimana? Qadarullah isi orang Wonosobo. Kalau saya berhenti ini gimana? Kata Allah, kalau kamu belum Allahus Somad, aku nggak akan berikan, kata Allah. Yang penting kamu hijrah dulu, kamu tobat dulu. Setelah itu Allah lihat proses tobat kamu. Setelah tobatnya luar biasa, baru rezeki turun dari Allah Subhanahu wa taala, jeger. Seperti itu, Bu. Kalau kita belum taubatnya, taubatan nasuha, Allah nggak berikan kepada kita. Maka siapapun yang kepengen meninggal husnul khatimah, maka hendaknya dia bertobat secara sungguh-sungguh. Hamba yang bertobat itu adalah hamba yang sukses dunia akhirat.
ketiga, apa kata surat An-Nur? Allah katakan, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah engkau semua, kata Allah, wahai ayyuhal mu'minun. Kenapa? Orang yang bertobat itu Allah akan memberikan kesuksesan, la'allakum tuflihun. Sukses apanya? Akhiratnya sukses, dunianya pun sukses. Bukan taubat ikut-ikutan, bukan hijrah ikut-ikutan. Ini yang pertama, menggapai husnul khotimah. Ya, minimal tobat itu apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa saya punya suami kok nggak pulang-pulang? Kenapa kok ini? Udah, bukalah. Istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu nggak, pada saat ibu saat ini istighfar kepada Allah, suami ibu itu sudah menjalankan satu pengkhianatan besar kepada Allah. Apa? Sudah mengkhianati istrinya. Sudah mengkhianati anak-anaknya. Ibu saat ini pusing, wallahi saat ini suami ibu lebih pusing, Bu. Makanya sudah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, siapapun yang ingin meninggal husnul khotimah, sungguh-sungguh taat kepada Allah, jangan main-main, Bu. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jangan terlalu percaya diri. Umur saya masih panjang, Ustaz. Saya masih sehat, Ustaz. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Tanda orang beriman itu ketika ada sesuatu yang enggak berfaedah ditinggalkan, Bu. Boleh nggak plesir? Boleh, cuman jangan lama-lama. Bolehkah hiburan? Boleh, cuman jangan lama-lama. Orang-orang beriman itu selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kematian datang kepada saya itu secara eksidental, secara tiba-tiba, nggak pernah kulonungun, nggak pernah permisi. Maka dalam sejarah dikatakan Ali bin Abi Thalib itu suatu hari sedang ngobrol, Bu, dengan teman-temannya. Ya, lagi ngobrol ketawa-ketawa, senyum-senyum, mendadak Ali langsung bingung, kemudian memerah mukanya seperti orang ketakutan. Saat itu langsung minta izin, sudah teman-teman, saya mau ke toilet dulu. Ketika di toilet, Ali keluar sudah berwudu. Ditanya, wahai Ali, kenapa kita lagi ngobrol, kita lagi senyum-senyum, kok tiba-tiba kamu seperti orang yang ketakutan? Maaf, pada saat kita lagi ngobrol tadi, wuduku batal. Aku khawatir pada saat aku nggak punya wudu, datang malaikat Israel. Maka aku kepengen aku meninggal dalam keadaan berwudu, Bu. Orang ketika mau tidur berwudu, maka tidurnya itu dipantau oleh Allah dan dibentengi oleh para malaikat. Apalagi di Wonosobo, apalagi orang Batur, orang Dieng, mau tidur wudu dulu, luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, Bu. Nih, faqad fazal muttaqun, maka beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapapun yang kepengen meninggal husnul khotimah, ya, maka hendaknya dia bakti kepada emak dan bapaknya. Masya Allah. Ini keputusan dari Allah yang gak bisa diganggu gugat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Hendaklah setelah kamu baktikan puncak kamu kepada Allah, maka geser, baktikan puncak kamu kepada kedua orang tua kamu. Wahai anakku, sudahlah, biarinlah emak yang ngurus anak-anakmu. Kamu sama suami kamu cari kerja saja. Bilang sama orang tua kita, Mak, saya nggak mau ngerepotin emak. Nggak apa-apa emak menggendong anak saya, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu capek. Emak bilang begitu berarti emak itu mengundang murkanya Allah buat saya, mengundang rezeki saya seret. Jangan, Mak, jangan, saya nggak mau. Kalau saya selama ini menjadikan orang tua saya sebagai pembantu, maka kelak Allah kasih rezeki saya seperti pembantu. Tapi saya kepengen menjadikan emak saya sultan, supaya rezeki saya sultan. Ini istrinya kerja, suaminya kerja,
pulang jam 6, yang ngurus anak-anaknya itu mbahnya. Ya si mbah nggak akan pernah ngomong macam-macam ke kita. Cuman ya Allah, di masa tua saya suruh ngurus cucu-cucu saya. Boleh mak ngurus cucu nggak kenapa-napa. Cuman nanti didampingi sama rewang tuh Bu. Rewang kita dampingin. Mungkin kita belum percaya dengan rewang, akhirnya didampingi oleh ibu bapak kita. Enggak apa-apa. Minimal kita sudah menggaji rewang. Makanya hati-hati, coba sok aja. Mereka yang kerja suami istri melenakan pendidikan anak-anaknya, maka ketika anak-anak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bayi diurus sama mbahnya, dari bayi diurus sama rewangnya, dari bayi diurus dengan bukan dengan dianya, ketika dia doa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengkasihaniku dan mendidikku di waktu kecil. Kata Allah, lah yang mendidik kamu itu bukan orang tua kamu dulu terbang ke Taiwan, suami kamu ke Belanda, bayinya kamu dididik sama siapa? Sama rewang, sama mbahnya kamu. Justru pahala ini aku berikan bukan kepada orang tua kamu, kepada siapa? Kepada mbah kamu. Ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbayani shaghira. Makanya lihat mereka yang suami istri, punten gak Bu ya, kalau kita nggak pernah ngaji, kita bakal menyepelekan pasal seperti ini. Loh kenapa ya? Rezeki kita kok seret? Padahal ayah kerja, saya kerja. Ternyata di latar belakang itu semuanya dia selalu menganggap sepele pendidikan anak diberikan kepada mbahnya jadi sakit. Ya, malah dia nanya, Ustadz, kan misalkan mbahnya itu legowo, Ustadz, monggo legowo, kita pahami orang tua kita, nggak apa-apa ngurus, nggak apa-apa, cuman kita dampingi dengan pembantu. Ini bakti luar biasa Bu, luar biasa. Kita berani untuk ziarah kemana-mana, ke makam ini, ke makam ini, sementara keramat kita di depan rumah nggak pernah kita ziarahi. Ziarah itu bukan buat orang mati ya Bu. Ziarah itu artinya berkunjung. Dari kata-kata zaro yazuru, masdarnya ziarotan. Kalau misalkan ibu tanyakan, Ustaz mau kemana? Saya mau ziarah orang tua di Jakarta. Sudah meninggal Ustaz? Enggak. Ziarah itu mengunjungi. Nah, dia tuh. Kemudian yang keempat, siapapun yang kepengen meninggal husnul khotimah, maka hendaknya dia lunasi hutang-hutangnya Bu. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak bakal sadar kita tuh punya hutang. Ya, kita punya hutang. Rasulullah SAW itu pernah saya selalu utarakan, Rasul itu pernah nolak menjadi imam Bu, menyolati orang yang punya hutang. Ya. Jangan selalu bertawakal kepada gaji suami. Jangan bertawakal kepada kita punya tabungan. Itu gaji suami, tabungan kita bukan punya kita. Bukan punya kita. Khalifah Umar bin Khattab ketika mau berkhutbah, kemarin saya selalu bilang, dia mau minjem baju lewat kas negara, kata Menteri Keuangannya, bisa sih wahai Umar, wahai Khalifah, cuman yang saya ingin pertanyakan, pada saat kamu sudah kasbon, kamu pakai baju kenegaraan, ternyata besoknya kamu mati, siapa yang akan membayar? Hutang sesuatu yang memang tidak dilarang Bu, enggak dilarang. Semua orang pasti punya hutang. Tapi kalau kita watak hutang, jangan. Hutang itu menjadikan seseorang malamnya gelisah, paginya hina. Dan orang tua kita ketika melihat anaknya banyak berhutang, itu mengelus dada. Ada kita beli, enggak ada kita sabar. Kita sudah punya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini hutang. Hati-hati. Kemudian yang kelima, ihya'us sunnah, hidupkan sunnah Bu. Hidupkan sunnah, qiyamul lail kita ya. Kalau orang selalu membaca surah Al-Muluk dan membaca surah Al-Mu'minun, maka Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Kalau orang sering kali keluar rumah bermalam-malam untuk melaksanakan sholat subuh, di mana Allah? Maka Allah berikan cahaya di alam kuburnya Bu. Ada satu zat yang Allah taburkan di waktu pagi sampai menjelang suruk Bu. Zat ini memberikan kesehatan kepada kita.
Ini saya baru baca kemarin bukunya. Ada molekul-molekul dokter apa mengatakan Allah turunkan pada saat azan subuh sampai menjelang syuruk. Makanya mereka yang tubuhnya kebablasan, bangunnya kebablasan, kadang-kadang kesehatannya itu terganggu. Udara pada saat subuh sampai menjelang syuruk itu udaranya orang-orang beriman, Bu. Kita hirup juga enak. Tapi kalau kita jam 6 baru subuh kita keluar, itu udaranya orang-orang munafik, Bu. Karena kalau kita kepengen melihat dia munafik atau tidak, lihat gimana sholat isya-nya, gimana sholat subuhnya. Ya, kiai kami ketika mau ke masjid melihat santri-santrinya sudah bangun sholat subuh, kiai kami mengatakan, anak-anakku, sesungguhnya kalian sudah mendapatkan tiket menuju surga. Apa ya wahai kiai? Anda sudah sholat subuh di awal waktu di masjid berjamaah. Tapi ketika mendapati santri-santrinya yang terlambat, ya nggak dimarahi. Cuma dikatakan, wailaka, wahai santriku, celaka, wahai santriku. Kenapa? Siapa yang bisa menjamin di siang ini kamu itu bakal hidup sementara subuh kamu kebablasan. Ya, kebablasan. Saya ulangi lagi, mendingan enggak kemasukan malaikat rahmat karena kita miara anjing daripada kita mendapatkan murka Allah karena punya anak yang enggak sholat. Ya Bu ya, ini bukan berarti saya mensahkan anjing loh, enggak ya Bu? Enggak, kalau kita bedel itu hadisnya, ternyata hadis yang malaikat enggak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Malaikat enggak ke dalam rumah yang ada anjingnya, itu bahasa kalbun. Kalau bahasa orang yang hebat tata grammar bahasa Arabnya, itu enggak menunjukkan hewan, Bu, tapi menunjukkan kerakusan seseorang. Jadi nih secara ilustrasi seperti ini. Apa benar orang yang rumahnya itu ada anjingnya, ada surah-surah, ada patung-patungnya, apa betul malaikat nggak akan masuk? Ditanya oleh para ulama, enggak juga. Loh kenapa? Kalau malaikat nggak akan masuk, berarti orang yang punya anjing itu nggak mati-mati dong. Karena malaikat Israel nggak bisa masuk, Bu. Ya? Ulama bilang lagi, oh bukan malaikat Israel bisa mampu masuk ke sana. Yang nggak masuk itu adalah malaikat rahmat. Ditanya lagi, malaikat rahmat itu apa Kiai? Malaikat yang membagikan rezeki, jabatan, harta. Tetangga saya itu punya anjing Pak Kiai. Dia itu bukan orang muslim loh, tapi jabatannya tinggi Pak Kiai. Ya, anak-anaknya sukses semuanya Pak Kiai. Ini kan rahmat dari Allah. Betul juga ya. Ternyata ketika dibedel oleh Gus Baha, dibedel oleh Ustaz Adi Hidayat, dibedel oleh Kiai Haji Syekh Saltut, ternyata kalbun di sana itu artinya malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di dalamnya penghuninya itu kalakib, sifatnya rakus tentang dunia, Bu. Yang kedua, yang selalu berangan-angan. Nah, jadi malaikat tuh nggak masuk ke rumah seperti itu. Tapi bukan berarti kita membolehkan orang yang miara anjing. Jangan, miara anjing jangan. Imam Syafi'i mengatakan anjing itu kan kulitnya, bulunya tidak najis. Yang najis itu apanya, Bu? Air liurnya. Kata Imam Syafi'i itu betul-betul orang yang betul-betul refleksionis. Dia betul-betul perfect, sempurna lah. Apakah Anda tahu bulu yang mana yang belum pernah dijilat oleh anjing, Bu? Ya, oke lah kulitnya itu nggak najis, bulunya nggak najis. Tapi Anda tahu nggak bulu mana yang ngejilat anjing? Semuanya dijilat sama anjing. Maka lebih baik kita haramkan itu semuanya. Ya sunnah, hidupkan sunnah-sunnah. Ya, yang sudah sholat jamaah, sholat wajibnya sudah sempurna, kita tambah dengan amalan yang sunnahnya. Perbaiki amalan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah.
Ya Allah, makin kesini saya sudah pensiun, saya sudah tua, anak-anak sudah di luar semuanya, sudah 40 tahun. Para imam mengatakan orang sudah berumur 40 tahun, lonceng kematian pertama sudah dipukul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang makin tua makin kesini, makin tua-tua keladi, tua-tua nggak tahu diri, itu dipertanyakan, Bu. Kemarin saya belum kajian, saya selalu sholat 5 waktunya, nggak pernah awal waktu. Sekarang awal waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, enak, Bu. Dalam hati kita kalau ada pikiran, ya Allah, kok rasanya ada yang ketinggalan. Ya Allahu Akbar, sudah setengah 12, saya lupa sholat duha. Itu Allah senyum melihat orang kayak begitu, Bu. Masya Allah, kita selalu sholat awal waktu, selalu berjamaah. Suatu hari kita ada kegiatan di luar, piknik mungkin kemana, ternyata tertinggal sholat awal waktunya. Maka saat itu Allah berikan kita pahala seperti sholat di awal waktu. Buat siapa? Buat mereka-mereka yang selalu istiqomah sholat di awal waktu. Ihya'us sunnah, perbaiki amalan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. Teman-teman yang sering kajian kemana-mana, sudah bukan saatnya lagi memperbaiki amalan yang wajib, karena insya Allah sudah baik. Yang belum kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Kita kepengen suami kita ahli tahajud, suami kita ahli Quran, suami kita ahli jamaah, sudah introspeksi ke kita dulu. Sholat malamnya Allahu Akbar, biar kedengaran suami. Baca Quran, nggak usah nyuruh-nyuruh lah. Nyuruh-nyuruh gampang. Kalau saya nyuruh istri saya, insya Allah kepake sama istri saya. Nah, ibu nyuruh suami, digamparin sama suami. Suami istri saya ngajarin saya, digamparin kita. Pak, kata Ustadz Muklis, kalau kita kembali dunia akhirat, jangan kebablasan subuhnya. Digamparin ibu. Kadang-kadang kita baik, cuman caranya yang salah. Ya, kita baca Quran, Masya Allah. Sudah. Saat ini banyak orang yang bicara tentang keteladanan. Memberi contoh mudah, menjadi contoh sulit. Maka saatnya saat ini teman-teman Mafaza menjadi contoh buat suami, menjadi contoh buat anak-anak kita. Nggak usah mulai saat ini tiap malam Jumat atau Jumat sore kita baca Al-Kahfi. Nggak usah keluar-keluar. Kita baca Al-Kahfi, lama-kelamaan suami bilang, "Mah, perasaan malam Jumat kan Yasin, kok Al-Kahfi?" Misalkan ya Bu, misalkan ibu bisa terangkan. Dia pasti lihat, "Mah, kenapa sih kau begini-begini?" Pasti ngelihat, menjadi contoh jauh lebih luar biasa daripada memberi contoh. Coba, kamu pakai jilbab. Nanti benci sama suaminya, dibuka jilbabnya. Karena nggak ngelibatin Allah Subhanahu wa taala. Ihya'us sunnah. Siapapun yang kepengen meninggal husnul khotimah, hendaklah dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga wudu. Wudu jaga. Saya sudah salat zuhur, Ustadz. Kemudian sudah jamak dengan asar, Ustadz. Saya mau ke Jogja. Apakah saya mesti wudu? Mending wudu. Orang kalau punya wudu, saya kalau punya wudu, nggak mungkin. Laki-laki yang punya wudu nggak mungkin masuk angkot nempel-nempel, Bu. Takut dengan wudunya. Ya, jaga wudu. Iya, pokoknya kalau yang nggak punya wudu apa aja dilabrak lah segala macam. Orang yang kalau punya wudu insya Allah ketika makan bismillah, ketika lihat apa bismillah, masya Allah, tabarakallah segala macam. Kayak gitu. Sekarang kita mudah ngucapin masya Allah, tabarakallah, tapi akhlaknya seperti setan, Bu. Ya kan? Banyak ya betul. Masya Allah, tabarakallah. Tapi hatinya Allahu Akbar. Banyak. Makanya kenapa teman-teman kita yang mereka belum berhijab tuh kadang-kadang sama kita tuh nggak nyaman. Karena kita itu memaksa dia. Makanya kata Ustadz Firanda, tolong dong manis dengan jenggotmu. Tolong dong manis dengan purdahmu. Manis dengan cadarmu. Jangan assalamualaikum terkhusus buat mereka-mereka yang nutup saja. Kamu juga selalu dengan mereka. Tuh seperti itu, Bu. Manis dengan jenggot kita. Kita mau cipika-cipiki sama orang jenggotan. Padahal saya banyak ditipu sama orang-orang jenggotan, Bu. Banyak. Dulu. Sekarang insya Allah enggak. Tuh. Yang penting apa manis semuanya kita manis. Rahmatan lil alamin. Lu jaga wudu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ma yuhafidul wudu illal mu'minun.
Tidak ada orang yang bisa menjaga wudhu dengan sempurna kecuali orang-orang yang beriman, Bu. Kita jaga wudhu. Ustaz tuh dijaga wudhu kadang-kadang belentang-belentong, Bu. Saya kalau ingat saya jaga wudhu. Kalau nggak ingat ya gimana lagi ya, Bu. Mau tidur kadang-kadang kita sudah istiqomah. Ini makanya semakin banyak saya ngomong seperti saya menendang bola di tembok. Jeder. Semakin bola itu saya tendang semakin kencang, bolanya balik kemana, Bu? Balik ke saya, des saja. Gitu. Sekarang sudah saatnya kita mikirin diri kita sendiri lah. Jangan mikirin orang lain. Ya. Kemudian poin yang kelima, poin yang keempat. Ini laptopnya luar biasa. Poin yang keempat. Buat mereka yang beriman, al-yaumal ladzi yadkhulu il jannah wa ya'manu 'alal jahim. Hari di mana kita masuk ke dalam surga dan kita selamat dari panasnya api neraka, Bu. Surga disediakan buat kita pertama kali masuk. Nabi Adam pernah masuk surga, bukan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji yang masuk surga itu dulu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul enggak mau, ya Allah, umatku gimana? Maka kata Allah dalam sebuah hadis, Rasul masuk surga, umatnya ditunggu semua masuk surga. Bahkan ditanya, wahai malaikat Malik, adakah umatku yang masih nyangsang di neraka? Ada ya Rasulullah. Siapa dibawa? Kata Rasulullah, wahai Malik, tolong ambil umatku, bawa dia ke surga. Sampai seperti Rasulullah SAW. Dan surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, kata Yusuf Sa'ub dalam bukunya, Adam bukan penghuni pertama di muka bumi. Beliau mengatakan surga yang tidak dijanjikan oleh dalam Al-Qur'anul Karim. Dari surga biasa. Jadi kalau saya mau terangkan, di Quran itu ada al-jannah, ada al-jannah, hanya al-jannah surga, ada yang kedua jannatun naim, jannatul firdaus, jannatul ma'wa. Jadi surga yang dijanjikan oleh Allah itu surga sampai saat ini belum terjamah, Bu, belum terjamah. Tapi surga yang tidak ada namanya itu sudah terjamah oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Sekecil-kecil empernya surga itu masih nikmat daripada kemewahan dunia. Maka mereka yang kepengen masuk surga, hendaklah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Apa amalan penduduk surga? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nanti penduduk surga itu banyak saling tanya menanya. Gimana si fulana, ya Allah, ya dia masih nyangkut di Shiratal Mustaqim. Gimana, saling nanya, Bu. Nggak ada sifat ego, nggak ada sifat iri, nggak ada sifat dendam. Maka siapa yang kepengen menjadi penghuni surga, hendaklah dia melakukan amalan-amalan surga. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang terakhir, siapapun yang kepengen buat orang-orang yang beriman, yang terakhir, yang kelima apa? Al-yaumal ladzi yanzuru ila rabbih. Hari di mana saat itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diceritakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari itu, ketika nanti penduduk surga itu sedang fi naimihim, sedang berada dalam nikmat-nikmatnya, itu mereka ada yang lagi makan, ada yang lagi minum, ada yang lagi santai. Ittala'a alaihim fawqa ru'usihim. Mereka tiba-tiba dicengangkan oleh cahaya yang luar biasa di atas kepala mereka. Sampai-sampai mereka menengadah, itu cahaya siapa?
Ada yang lagi makan berhenti makannya, yang lagi minum berhenti minumnya, yang lagi santai berhenti bermainnya, ngelihat. Ternyata disambut dari cahaya itu, salamun ya ahlal jannah salamun alaikum. Kata hadis itu dikatakan Allah mengucapkan salam buat penduduk surga. Wahai penduduk surga, assalamu alaikum. Yanzuruna ilaihi wa yanzuru ilaihi. Penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah melihat penduduk surga. Ketika ulama bertanya, kamu kalau pergi ke istana kepresidenan, itu kamu terpukau dengan yang ada di dalamnya. Tapi ketika keluar presidennya, kamu melupakan keistimewaan-keistimewaan yang ada di istana tersebut. Berarti apa? Surga itu nikmat. Bertemu dengan Allah jauh lebih nikmat. Masuk istana merdeka di Indonesia ini nikmat. Bertemu dengan Pak Jokowi jauh lebih nikmat, Bu. Ini bukan kampanye, Bu. Ya, misalkan MT Fatimah Az-Zahra diundang silaturahim untuk bertemu Bapak Presiden Indonesia. Seragam dikasih. Ya, saya kemana-mana pengajian itu seragam paling bagus pasti ibu-ibu. Ya, pengajian A warna merah, pengajian B warna abu-abu, pengajian C warna kuning. Saya ngelihat dari atas kayak taman bunga, Bu. Ibu-ibu, ya banyak. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz sering ngiji pengajian ibu-ibu? Sering. Yuk kali-kali bawa bapak. Kalau bawa bapak saya punya trik. Bawa bapak itu kalau disuruh ngaji, Bu, memang wajar lah. Kita husnuzon bilang mau bawa bapak. Soalnya pikiran dia kan kerjaan, harus istrinya, harus anak-anaknya. Yang paling efektif pengajian bapak-bapak itu kapan? Ba'da maghrib selesai isya. Oh, ya. Ustadz jangan, lo gimana? Ya sudah, kalau nggak mau terserah, saya nggak mau. Karena nggak konsentrasi. Kalau bisa isya, selesai isya kita sholat jamaah isya, langsung kita kajian jam 8 selesai. Seneng bawa bapak. Males juga, usahakan bawa bapak jangan ngantuk pada saat sholat Jumat. Itu sudah setel. Tuh, yang pinter malah ibu-ibunya. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa untuk face to face dengan bawa bapak, minimal ibu-ibunya. Ya Bu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo ada pertanyaan. Ini waktu kita perpisahan ini ya Bu ya. Perpisahan. Mungkin Sabtu depan insya Allah Ustazah Eva sehat lah. Sehat dan ada materi-materi yang lainnya. Seperti itu. Saya kalau memang nggak ada ustadz yang nggak mau di sini, baru terakhir saya. Ya. Silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke MC. Monggo Bu Nur.